wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Ini saat-saat yang sangat kritis. Dunia dan juga Indonesia akan berubah status, bukan pandemi lagi, tapi endemi. Artinya semua diserahkan kepada kita sendiri. Jadi ini kayak pertarungan bebas. Siapa yang protokol kesehatannya kuat, dia yang akan bertahan. Siapa yang imunnya kuat, dia akan bisa melalui masa-masa sulit ini dan bisa menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Izinkan saya minta maaf atas keterlambatan kehadiran saya karena kemarin harusnya saya flight berangkat ke sini tapi suami saya sakit, jadi saya harus merawat dulu. Alhamdulillah tadi malam membaik dan pagi ini bisa bertemu ibu dan bapak sekalian, yang tentu bagian dari inspirasi saya. Saya punya prinsip kalau ketemu orang baru pasti saya dapat sesuatu yang baru. Jadi saya senang ketemu orang pada dasarnya dan saya senang ngobrol dengan orang, terutama orang baru, karena saya akan mendapat pengalaman. CV saya itu terlalu keren ya. Buat saya kadang tidak pede berhadapan dengan ibu dan bapak sekalian yang punya pengalaman luar biasa di akar rumput. Izinkan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Sahiron sama Bu Zulfa yang menurut saya sudah memberikan fondasi yang sangat baik kepada diskusi kita. Lengkap banget sebenarnya. Jadi saya ingin bercerita pengalaman saya, boleh ya? Memulai nanti slide-nya boleh dibaca sendiri. Tahun 2003 saya hijrah ke Thailand. Untuk studi tentu saja. Lalu kemudian alhamdulillah saya lulus dengan IPK paling tinggi dan ada 3 orang Indonesia yang IPK-nya tinggi, paling mentok. Nah kemudian saya merasa saya kayaknya pengen belajar dari Thailand. Apa sih orang-orang Buddha ini, bagaimana hidup mereka dan sebagainya. Jadi saya memutuskan untuk melamar pekerjaan dan dapatlah saya di AMAN ya, Asian Muslim Action Network. Di sana saya banyak mengelola program-program, salah satunya dengan masyarakat sekitar gitu. Saya ingin katakan gini, ibu dan bapak sekalian, kebaikan itu ada di semua orang, di banyak orang, tidak hanya orang Muslim aja. Empat kali dalam hidup saya di Thailand selama 4 tahun kesasar, saya nggak tahu tempat. Kita ngomongnya beda bahasa. Apa yang dilakukan oleh ada anak muda, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang saya temui, saya minta tolong dengan muka saya dan bahasa Thailand yang terpatah-patah menuju ke sebuah tempat. Mereka bukan menunjukkan tempatnya, tapi nganter saya ke tempatnya. Coba membawa saya naik bis, lalu saya diturunkan di tempat di mana saya ingin pergi ke situ. Itu 4 kali ibu dan bapak sekalian. Dan itu membuat saya terenyuh dengan kebaikan yang saya temui ya. Ini orang Buddha, mereka punya kebaikan juga ya. Bagi cerita yang lain-lainnya di beberapa negara di mana saya banyak singgah dan menemui. Tapi dari semua yang saya temui, orang itu kagum dengan Indonesia. Pak Sayuran mungkin juga sangat-sangat kagum dan iri. Bukan hanya kagum, iri. Mereka melihat Indonesia begitu besar dengan pluralitas yang tiada tara, yang muslimnya paling besar. Tapi justru Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia sebagai negara yang bisa mengendalikan, nggak sampai perang meletus besar di luar gitu ya. Ada sih konflik-konflik terjadi ya, ibu dan bapak sekalian, kita nggak boleh denial ya. Ada konflik yang terjadi di Aceh dulu ya, sudah diselesaikan, masih ada percak-percak sedikit lah. Lalu kemudian ada yang di Sulawesi Tengah, di Maluku, ada juga di Papua yang sampai sekarang menjadi ujian buat Indonesia bagaimana menyelesaikan Papua itu dengan cara yang tidak melakukan kekerasan, tapi melakukan dialog, ngobrol.
Nah nanti Bu Zulfa ini kayaknya perlu nih menyambung kenapa susah nih konflik Papua ini kita selesaikan. Padahal kita manusia bisa ngobrol. Ada apa? Ada tembok besar apa yang nggak bisa menyelesaikan itu? Nah dari konflik-konflik yang ada itu tentu saja ada juga konflik yang persetegangan atau penyerangan pada kelompok yang berbeda merasa kelompoknya paling benar, gitu ya. Pernah dengar ya Ibu dan Bapak sekalian ya, baru-baru ini ada penyerangan masjid di Sintang ya, miliknya kelompok Ahmadiyah gitu ya, dianggap tidak layak membuat masjid. Dan kalau dicari argumentasinya bisa lah, ada aja panjang. Yang paling menyedihkan dalam pekerjaan saya ini adalah ketika itu kemudian bersinggungan dengan negara. Ya. Bersinggungnya gimana? Jadi negara memfasilitasi pertemuan-pertemuan perencanaan untuk penyerangan itu, atau negara memfasilitasi untuk pengusiran salah satu warga yang dianggap quote-unquote sesat. Loh, negara harusnya memberikan perlindungan kok malah memfasilitasi, ada apa ini? Gitu. Nah, kalau diselidiki itu semua, ujung-ujungnya ke tafsir. Jadi Pak Sairon tadi udah menegaskan betul kalau jadi orang Islam, ya harus bisa menerima perbedaan. Nabi saja bisa menerima perbedaan sebegitunya. Masa kita sebagai pengikutnya tidak bisa menerima perbedaan? Ada apa ini ya? Nah tapi itu kalau dibicarakan begini gampang Ibu dan Bapak. Tapi kalau betul-betul diinternalisasi dan kemudian diminta aksinya gitu ya, ada tetangganya yang diserang, aksinya apa nih sebagai kemanusiaan? Nah itu biasanya agak sulit. Nah kerjaan saya itu kaitannya dengan itu Ibu dan Bapak sekalian. Saya mendampingi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia yang saya juga sering dituduh sebagai kelompok sesat. Sayanya ini loh, bantuin mereka mendapatkan jatah hidupnya gitu ya, itu kan hak dia ya. Diusir dari kampungnya lalu pergi ke kampung orang lain, lah nggak punya apa-apa, masa negara diam saja? Kami membantu untuk bagaimana caranya orang-orang ini bisa hidup lah. Persoalan keyakinan kan bukan wilayah saya untuk menghakimi apakah mereka benar apa enggak, biarlah Tuhan yang menghakimi. Saya cukup menolong sebagai manusia saja gitu ya. Nah tapi persoalan tafsir ini memang rumit akhirnya. Saya betul-betul berharap di forum ini tidak muluk-muluk harapan saya Ibu dan Bapak sekalian, tapi bukalah hati Ibu dan Bapak sekalian, jangan melihat sesat tidak sesatnya. Melihatlah itu manusia sama seperti kita, dan mereka punya hak untuk diperlakukan sebagaimana manusia. Gitu ya. Boleh ke slide yang kelima kalau nggak salah Mas. Coba di. Nah dalam konteks moderasi beragama saya girang banget. Saya setuju bahwa agama Islam sebenarnya udah moderat gitu ya. Kebetulan Profesor Azumardi Azra itu presidennya Aman ya di internasional, sehingga beliau sering sekali bicara tentang Islam wasatiyah ke banyak para ulama dan juga guru-guru dan juga para guru ngaji gitu ya dari berbagai negara. Nah di konteks Islam wasatiyah itulah menggugah bahwa kita ini ada di tengah, itu maksudnya bukan posisi ya, tapi bagaimana kemanusiaan itu diutamakan gitu ya, untuk melindungi siapa yang lemah gitu, dan pondasi moderasi beragama ini sangat kontekstual dalam Indonesia kita yang terancam karena ekstremisme dan terorisme. Bisa next Mas, ke arah yang kotak yang ini, saya ingin langsung yang ada 5, next.
yang tadi, ya. Nah, mengapa moderasi beragama begitu pas? Tadi di slide sebelumnya itu saya melihat sudah dijelaskan oleh Bu Zulfa, politisasi agama itu kencang banget. Udahlah semua orang saya rasa merasakan ya. Ketika Pilkada Jakarta, saya ikutin ada cerita lucu dalam konteks politisasi agama. Saya nggak mau menyebutkan institusinya ya. Nah, biasa kan kalau di dalam politik itu kan para juru dakwah ini ikut-ikutan politik, ya. Lalu kemudian suatu saat membelalah si juru dakwah ini kepada salah satu calon. Kemudian berdakwalah dia dari kampung ke kampung. Harus memilih yang muslim, harus memilih yang muslim. Ini pokoknya itu. Suatu saat partai politiknya ketika ronde kedua gabunglah dengan aliansi yang berbeda. Mereka bingung, saya harus berdakwah apa Mbak sekarang? Gimana ini? Saya mau ngapain sekarang? Mau bilang pilih yang muslim nggak apa-apa, non muslim nggak apa-apa jadi pemimpin. Muka saya mau ditaruh di mana? Itu salah satunya bahayanya kalau para pendakwah ikut politik praktis dan tidak hati-hati dalam hal memilih, di mana sebenarnya pilihan itu harusnya jatuh pada kualifikasi ya, bukan dia kesukuan apa dan atau agama apa dan sebagainya. Kualifikasi penting banget menurut saya ya. Tapi akhirnya jalan juga namanya politik, orang lupa juga akhirnya. Itu politik, politisasi agama. Yang menderita dari politisasi agama adalah masyarakat, Ibu dan Bapak sekalian. Kebetulan kami kerja di basis gitu ya. Dan begitu selesai, apa yang terjadi? Masih bertengkar satu dengan yang lain. Pilkadanya udah selesai, pilpresnya udah selesai. Ini masih bertengkar, masih nggak mau nyapa-nyapaan. Ya Allah, bayangkan masyarakat kita. Dan apakah partai politik peduli dengan hal itu kemudian datang dan berusaha merekonsiliasi? Enggak, Ibu dan Bapak sekalian. Itu dibiarkan begitu saja dan dianggap orang Indonesia mudah lupa. Ya sudah, nanti datang lagi pemilihan umum akan begitu lagi. Jadi, tetapi ini penting bahwa lama-lama luka itu akan semakin dalam gitu ya. Dan itu berbahaya buat kohesi sosial kita. Yang lain yang juga fenomena unik di Indonesia tentang komersialisasi agama ya. Ada banyak lah orang mengambil keuntungan dari menjual agama. Saya tidak ingin membicarakan ini panjang, tapi ini fenomena-fenomena munculnya misalnya film-film yang bernada religius gitu. Terus perspektifnya agak aneh gitu. Maksudnya perspektifnya tidak moderat gitu ya. Lalu kemudian muncul bisnis-bisnis yang memobilisasi umat, ya, kemudian keuntungannya dianggap untuk umat dan sebagainya. Lalu muncul ada pernah dengar kasusnya first travel umroh ya, itu menghebohkan. Kebetulan saya nggak ikutan Bapak Ibu sekalian. Tetapi melihat beritanya yang sebegitunya orang begitu antusias dan mengubah konsep dasar umroh itu gitu. Dari yang dulunya kan orang yang haji atau umroh itu orang yang punya punya kemampuan secara finansial ya, tapi sekarang bisa dicicil. Jadi ada banyak lah hal-hal di dunia modern ini yang agama menginspirasi bisnis-bisnis yang kayaknya perlu juga mendiskusikannya ya, bagaimana ini mengubah landscape beragama orang sekarang.